Oke, jadi diketahui ini gambarnya pada kelihatan semua nggak nih? Ada yang nggak kelihatan nggak? Sinus 22 sama dengan 0,374. Kemudian kosinus 22 kelihatan ya. Nol koma 927. Sedangkan terakhir tangan 22 sama dengan 0,404. Oke. Nah, silakan dicari berapakah koordinat X, Y. Koordinat X-nya berapa, koordinat Y-nya berapa. X-nya berapa, kemudian Y-nya berapa. Monggo, pemanasan. Kalau pemanasan jangan lama-lama, nanti kram. Mbak Dwi, kalau sinyalnya macet, coba logout dulu Mbak Dwi. Nanti login lagi, siapa tahu sinyalnya jadi lancar. Wah, alhamdulillah ini hadir 14 orang semenjak saya pulang dari Indo. Perasaan kelas saya ngajar 3 kelas pada sepi semuanya. Ini store jawabannya, X sama dengan sekian, Y sama dengan sekian. Waalaikumsalam Mas Piki. Silakan Mas Piki, coba dikerjakan nih soal yang sudah ada di whiteboard. Oke. Ini Mbak Nut. Namanya siapa nih Mbak Nut? Oke. Mbak Ani, sin X-nya pakai rumus sinus kayaknya, maksudnya begitu kali ya. Ketemunya 3,366. Y-nya pakai rumus tangan, jadi ketemunya 3,6
636. Baik, kita tunggu yang lain. Oh, Mbak Ika. Oke. Nah, Mbak Ririt, X-nya pakai nilai sinus 3,366, kemudian D-nya pakai kosinus 8,343. Oke, Mbak Ririt. Yang lainnya gimana nih? Masih ngitung? Oke, Mbak Karisma, X-nya pakai rumus kosinus 8,343, Y-nya pakai rumus sinus 3,366. Berkebalikan dengan penemuan dari Mbak Yirit dengan sama Mbak Ririt berkebalikan. Yang nyimak tolong menyimak dengan baik ya. Ini kita sudah mendekati UAS. Minggu depan kita UAS ya. Mbak Rohatun 3,366 pakai rumus sinus untuk X-nya. Kemudian kosinusnya 8,343. Yang lain gimana nih? Mbak Devina, Mbak Ara, Mbak Nazira, Mas Vicky. Gimana Mas Vicky? Baik, kita coba bahas ya. Kita coba cari nilai X dulu ya. Nilai X dulu. Nah, ini X ini pakai rumus apa nih? Mbak Ririt sin, Mbak Karisma cos, Mbak Ani sin, Mas Vicky cos. Oke. Kalau pakai rumus sin, sin 22 berarti ya. Rumusnya apa? Depan per miring. Depan per miring ya. Sedangkan yang dicari depannya apa sampingnya? Ada yang depan, ada yang samping. Yang dicari adalah nilai sumbu X. Sumbu X ini ada di depannya angka 22, di depannya sudut 22, apa di sampingnya sudut 22?
Sumbu X ada di samping 22 apa depan 22? Ada di sampingnya 22. Ya. Jadi rumus yang dipakainya apa? Kalau yang di samping. Pakai cos ya. Pakai cos 22. Jadi cos 22 sama dengan depan per miring. Depan per miring. Samping per miring. Ya. Dapat dari mana nih Mbak Dwi? Nilai X-nya 8. Oke, sekarang cos 22. Samping itu apa? Sumbu X yang dicari. Miringnya berapa? Miringnya 9. Ya. Oke. Nah, nilai cos 22-nya diketahui sama dengan 0,927 ya. Sama dengan X dibagi 9. Maka nilai X sama dengan nilai X sama dengan nilai X-nya berapa? (8,343-nya dari mana? Dapat dari 0,927 dikalikan 9. Yaitu sama dengan, jadi nilai X sama dengan 8,343. Oke. Nah, sekarang yang berikutnya kita cari nilai Y. Nah, maka nilai Y pakai rumus apa nih nilai Y? Untuk dapat Y, pakai rumus apa nih? Pakai rumus sin. Nah, sin 22 sama dengan depan per miring. Sin 22 sama dengan depannya apa? Depannya Y yang dicari dibagi miringnya 9. Jadi sin 22-nya diketahui nilainya 0,374 sama dengan Y dibagi 9. Maka nilai Y sama dengan berapa nilai Y? Kata Mbak Karisma 3,366. Kata Mbak Ani 3,123. Dari mana tuh?
dari 0,374 dikalikan 9. Nah, hasilnya berapa? 0,374 dikali 9. Oke, jadi koordinat titik O yaitu terletak pada koordinat 8,343,3,366 ya. Baik. Sekarang kita mencoba berlatih di kuadran sebelah, yaitu kuadran 2 ya. Nah, contohnya begini. Diketahui sudutnya misalkan 19 derajat. Kemudian jari-jarinya atau R-nya umpamanya 11. Ditanyakan titik P, koordinat titik P. Koordinat titik P. Nah, saya mau tanya dulu nih. Jadi koordinat ini pada sistem koordinat kartesius X ya, kalau ke kanan ya, ini jadi titik 0 ya. Titik perpotongan antara sumbu X dan Y ini adalah titik 0. Nah, kalau sebelah kanan, ke arah sebelah kanan ini nilainya positif apa negatif? Ke sebelah kanan. Ke sebelah kanan positif negatif. Yang lain gimana? Kanannya ini, kanannya saya kasih tanda. Saya kasih tanda ke atas. Ini kanan. Ini kiri. Kemudian ini atas. Ini bawah. X positif, Y negatif. Bagaimana nih?
Oke, sekarang kita berbicara sumbu X dulu ya. Nih, ya. Jadi yang disebut dengan sumbu X, ya. Sumbu X itu adalah sumbu yang melintang ke arah horizontal. Horizontal itu apa? Mendatar. Ya. Mendatar dari kanan dan juga ke kiri dari titik perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini ke kanan sumbu X, ke kiri sumbu Y. Ya. Ke kanan sumbu X dan ke kiri juga sumbu X. Nah ini juga sama, yang vertikal, ya. Ke atas sumbu Y dan ke bawah sumbu Y juga. Oke, silakan Mbak Bunga Mawar. Ya. Nah, keduanya mempunyai nilai positif dan nilai negatif. X punya positif, Y-nya juga punya. X punya positif dan X juga punya negatif. Y-nya punya positif dan Y-nya juga punya negatif. Nah, sekarang saya tanya, kalau ke arah kanan, ya, nilai X-nya bernilai positif apa negatif? Ke arah kanan positif. Oke. Betul ya. Jadi ini adalah X positif. Kalau ke arah kiri, X-nya bernilai Nah, sekarang kalau Y, yang positif yang kemana? Ke atas apa ke bawah? Yang yang Y ke atas yang positif ya. Yang bawah yang negatif. Yang negatif yang ke bawah ini ya. Nah, oleh karena itu, jadi si sumbu O ini ya titik O berada pada kuadran 1 yang mana nilainya positif X dan positif Y. Jadi X dan Y-nya semuanya nilainya positif. Ya. Nah, kalau sumbu titik P ada di kuadran ke-2. Ya, maka nilai X-nya negatif apa positif? Nilai X di titik P ini positif apa negatif? Negatif, ya. Lihat, dia posisinya ada di sini nih. Nah, saya kasih garis dengan warna yang lain. Ya. Nah, ini. Maka nanti teman-teman harus menemukan nilainya. Jadi nilai P yang benar itu untuk koordinat X-nya adalah min X. Jadi nilai X-nya harus negatif. Koma, kalau Y-nya positif apa negatif?
Y-nya positif. Jadi koordinat yang ditemukan nanti mesti min X, Y. Negatif, positif. Ya. Nah, sekarang silakan coba dikerjakan. Ya. Di sini diketahui panjang jari-jarinya 11. Kemudian besar sudutnya 19 derajat. Yang ditanyakan berapakah koordinat titik P. Nanti saya tulis dulu nilai sinus kosinusnya ya. Sinus 19, sudutnya 19 derajat. Kemudian kosinus 19 0,945. Kemudian tangan 19 0,344. Baik, silakan coba dikerjakan. Dicari koordinat P. Berapakah koordinat titik P di kuadran kedua? Teman-teman yang lain coba mencoba mengerjakan gitu ya. Jadi maksudnya mencoba mengerjakan itu mencoba melakukan kesalahan. Jadi melakukan kesalahannya sekarang supaya tahu salahnya di mana. Kalau misalkan sudah mencoba ketahuan, saya nggak bisanya karena ini gitu. Nah kalau tidak mencoba,
itu nggak ketahuan, nggak bisanya di sebelah mana dan salahnya di sebelah mana gitu. Jadi sekarang waktunya melakukan kesalahan. Oh ya, sorry, ini kalau nilainya udah saya update, ini aja yang salah. Dah. Silakan Mas Vicky. Nah, Mbak Karisma dapat nilai X-nya minus 3,575, nilai Y-nya 10,95. Kita tunggu yang lain. Oke, Mas Vicky. Mas Vicky sudah menyusul. Mas Vicky punya jawaban yang sama dengan Mbak Karisma. Yang lain gimana? Mbak Devina, Mbak Ara, Mbak Naisha, Mbak Bunda Sari, Mbak Ika, Mbak Rohatun, Mbak Ririt, Mbak Darsem. Ya, selamat malam Mbak. Gak apa-apa. Nilai X-in 3,575, Mbak Ririt, Y-nya 10,395. Oke. Mbak Bunda Sari, Y-nya 10,395. Oke. Tinggal X-nya nih.
Masih pada ngitung nih? Barohatun X-nya sin 3,575, cosnya Y-nya 10,395. Oke. Oh, lagi cari gimana dapat nilai minnya. Oke. Dapat nilai pinnya, jawabannya ada di papan tulis tuh. Udah kelihatan. Jangan lupa sama kutang sial. Oke, pembacanya Asifa menemukan jawaban yang sama dengan jawaban sebelumnya. Baik, saya bahas ya. Jadi di kuadran 2 ini yang nilainya negatif siapa? Maksud saya yang nilainya negatif dari sin, cos, sama tangen, yang nilai negatif siapa? Dari 3 sekawan ini, dari sinus, kosinus, sama tangen, yang nilainya negatif siapa? Yang nilainya negatif. Yang nilainya negatif 1 nih. Dari kuadran 2. Kan kuadran 1 semuanya bernilai positif. Kalau kuadran 2 yang nilainya negatif siapa? Yang nilainya negatif ini sinus nih. Jadi ini yang disebutin itu yang nilainya negatif. Ini sinus nilainya negatif di kuadran 2. Di kuadran 3 yang nilainya negatif tangen. Yang di kuadran 4 yang bernilai negatif adalah kosinus.
Ya, yang salah silahkan diperbaiki. Jadi kutansial itu dia yang mengingatkan hanya yang nilai negatifnya saja. Karena yang nilai negatif itu, yang bernilai negatif itu tiap kuadran cuma satu dari 3, satu yang bernilai negatif. Nah, lebih mudah mengingat yang satu daripada yang ingat yang 2 gitu. Oke, nah sekarang saya tanya. Untuk yang X, untuk titik di sumbu X, yang pakai rumus apa? Sinus, kosinus, apa tangen? Pakai rumus sinus ya. Jadi sinus sama dengan sinus 19 sama dengan depan per miring. Sinus 19-nya. Nah, di kuadran 2 nilai sinus negatif ya. Maka kita kasih nilai negatif di sini. Jadi siapa tadi yang bingung cari cara mencari negatifnya? Nah, jadi nilai negatif muncul dari sini ya. Nah, jadi min sin 19 sama dengan depannya apa? X dibagi miringnya berapa? 11. Min sin 19-nya berapa? Jadi minus 0,325 sama dengan X per 11. Maka nilai X sama dengan nilai X-nya berapa? Dari mana itu minus 3,575? Dapat dari mana tuh? Dari minus 0,325 dikalikan 11. Nah, ketemu deh. Hasilnya negatif 3,575. Apakah bisa dipahami tentang kenapa nih X-nya negatif? Oke, sekarang Y. Pakai rumus apa Y? Pakai rumus kosinus. Samping per
miring. Cos sama dengan cos 19 ya. Sama dengan sampingnya siapa? Sampingnya sumbu Y. Dibagi miringnya 11. Nah, cosnya berapa? 0,927 ya. 945 sama dengan Y per 11. Ya nggak apa-apa Mbak Cikucrit. Nah sekarang nilai Y-nya berapa? Maka nilai Y-nya berapa? Dari mana tuh 10,395? Nol koma 945 dikalikan 11. 0,945 dikali 11 sama dengan hasilnya 10,395. Baik, sampai sini. Siapa yang belum paham? Stop dulu nih di sini sebelum latihan di kuadran berikutnya. Siapa yang bingung? Ayo, aku yang bingung. Jangan malu-malu. Bingungnya di sebelah mana kalau bingung? Mbak Cikucrit bingung ya baru datang. Yang lainnya nih. Ntar sebelum Mbak Cikucrit. Yang lainnya gimana yang lain? Mbak Duwik yang baru masuk setelah cuti lama nih. Mbak Duwiknya hilang gak? Gak bersuara lagi nih Mbak Duwik. Ya Mbak Duwiknya gak ada. Mbak Devina ngerti nggak? Mbak Ara ngerti nggak? Mbak Ara paham, oke. Mbak Ani. Oke, sebentar Mbak Cazanya. Mbak Ani oke, Mbak Bunda Sari, Mbak Ika gimana Mbak Ika? Mbak Darsem, Mbak Rohatun gimana? Sebelum masuk ke kuadran yang lain. Oke nih. Gak ada yang ditanyain nih. Kalau nggak ada, kita masuk ke kuadran yang lain. Rada paham, alhamdulillah. Mudah-mudahan radanya makin meningkat nanti. Atau radanya jadi hilang. Oke, kita coba sesuai permintaan bacazanya Asifa. Gimana nentuin yang lain?
Oke, sekarang kita move ke kuadran yang ketiga. Oke. Jangan kuadran 3 deh, kuadran 3 nggak seru. Kita di kuadran keempat saja. Sebentar, saya minta izin, pengen minum. Oke. OP Q. Sekarang titik Q. Nanti saya pas ujian nih soalnya gini aja udah. Ini udah 3 soal nih. Cari titik O di kuadran 1, titik P di kuadran 2, Q di kuadran 3. Udah 3 soal. Mau berapa soal? 10?
Esai lagi ya. Esai lagi. Jangan pilihan ganda, kalau pilihan ganda ntar kejebak semua. Q diketahui sebuah titik Q terletak pada koordinat. Nah ini saya tulis X, Y deh. Saya nggak tahu mana yang negatif, mana yang positif. Coba ditentuin sendiri. Kalau tadi saya bantu X-nya negatif gitu. Nah sekarang nggak tahu nih X-nya negatif apa positif, Y-nya negatif apa positif. Coba ditentukan sendiri. Sudutnya yang ini aja dah. Sudutnya di sini 40 derajat. Sudutnya 40 derajat. Kemudian panjang jari-jarinya umpamanya 10. Nah, biar gampang nih hitungnya. 10, panjang jari-jarinya 10. Nah, sekarang berapakah nilai sin? Ini saya pindahin deh, janganlah di sini aja. Sin 40 berapa nih sin 40? 0,64 0,642. Kemudian cos 40 0,766. Si Mbak Bunda Sari ya, yang tadi nggak ngerti apa namanya, gimana cara menentukan negatif di kuadran yang lain. Nah, sekarang Mbak Bunda Sari menggunakan logika sendiri dulu ya. Jadi pakai logika sendiri dulu, gimana caranya tuh? Dengan cara yang sudah tadi saya ajarkan. Ketemu nggak? Kalau nggak ketemu ya nggak apa-apa. Yang penting udah nyoba, jadi tahu yang itu yang salah. Ntar jawabannya dicari sendiri. Untuk menguji lagi, ini saya hapus. Untuk tambah menguji saya hapus catatan-catatannya. Jadi konsep kutansialnya udah dipahami belum biar teruji. Nah sekarang silakan dengan data yang sudah ada, sinus 40 0,642, cos 40 0,766, tangan 40 0,839. Silakan dicari koordinat titik Q. Berapakah koordinat titik Q? Waduh, monggo silakan Mbak Bunda Sari. Kok malam-malam bangun bukannya tidur? Udah malam kong tidur gitu. Dinin boboin. Atau dikasih lihat ini pusing dia kali, langsung tidur lagi ntar. Lima soal 5 soal boleh, 5 soal persamaan kuadrat, 5 soal trigonometri, jadi 10 soal ya Mbak Ririt.
Oke. Wah, baru Mbak Karisma ini yang nyetor. Ah, kok waktunya nggak sinkron ya? 2354. Salah ini. Mas Vicky menyusul. Oke. Sinusnya 6,42. Kosinusnya itu ketinggalan apa gimana tuh? 7,66 kali ya. Oke, kita tunggu yang lain. Kita tunggu yang lain. Ya, oke. Dikoreksi lagi, nggak apa-apa. Baca zanya, oke.
Gak apa-apa. Yang penting sudah nyoba. Yang lain gimana nih, Mbak Ara, Mbak Ani, Mbak Ika, Mas Vicky udah, Mbak Ririt. Gimana Mbak Ririt? Mbak Darsem, Mbak Rohatun. Baik, saya bahas ya. Saya bahas oke, nilai X dulu. Nilai X kita cari pakai rumus apa nih? Nilai X-nya kita cari pakai apa nih? Pakai rumus sin. Ya. Pakai rumus sin, oke. Sin 40 sama dengan 0,642. Sin 60 sama dengan depan per miring. Oke, jadi yang bersifat negatif di sini di kuadran 4 apa? Di kuadran 4 yang sifatnya negatif kosinus, berarti sinus positif ya. Oke, sinus positif. Sin 40 sama dengan depan per miring. Diketahui sin 40 nilainya 0,642 sama dengan diginin dulu dah. Sin 40 depannya berapa? Depannya apa? Depannya X. Miringnya 10. Jadi 0,642 sama dengan X dikali dibagi 10. Mbak Rohatun, X-nya jadi salah ya. X-nya kosinus. Kenapa X-nya salah kosinus? Karena yang berada di samping, kalau kosinus kan rumusnya samping per miring. Yang ada di samping adalah sumbu Y. Jadi bukan pakai kosinus, yang dicarinya sumbu X. Pakainya sinus depan per miring. Maka besar X sama dengan 0,642 dikalikan 10. Jadi nilai akhirnya X sama dengan positif 6,42. Ada yang mau ditanyakan?
Jelas. Yang lain jelas? Enggak. Oke. Mas Vicky enggak jelasnya di mana Mas Vicky? Cari X pakai rumus sinus, setuju nggak? Oke, silakan Mbak Ririt. Setuju, oke. Nilai sinusnya positif, setuju nggak? Setuju. Ya udah. Terus yang nggak jelasnya di mana Mas Vicky? Oh, nggak tanya Mas. Ya, oke, oke. Baik. Oh, tadi dia bilang apa sih? Enggak, Pak. Oh. Oke, lanjutkan. Nilai Y. Nilai Y pakai rumus apa? Pasti pakai rumus kosinus ya. Kosinus 40 sama dengan samping per miring. Kosinus 40 sama dengan sampingnya berapa? Sampingnya apa? Sampingnya Y. Dibagi miringnya apa? Miringnya 10. Oke. Nah, sekarang nilai kosinus positif apa negatif di kuadran 4? Nilai kosinus positif apa negatif di kuadran 4? Negatif. Ya, jadi negatif. Mantap, udah paham lah. 0,766 sama dengan Y per 10. Maka nilai Y sebesar minus 0,766 dikalikan 10. Maka nilai Y sama dengan minus 7,66. Baik, sampai sini saya kira semua sudah bisa paham ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang jelas tentang trigonometri ini? Baik, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Seperti biasa,
nanti akan saya upload catatannya beserta video. Mengingatkan sekali lagi, ya kan biasanya saya upload, jadi nanti dilihat aja ya Mbak jazanya. Seperti biasa, mengingatkan sekali lagi, yang kemarin-kemarin kan ada di grup, coba dilihat. Yang dari pertama ada di grup, atau nanti Mbak jazanya udah temenan sama saya belum di Facebook? Nanti saya coba kirimkan linknya, tapi bukan link ini ya, bukan link video ya. Saya kirimkan link akun YouTube saya. Nanti di situ ada kumpulan video saya mengajar. Saya mengajar di 3 kelas. Saya mengajar di 3 kelas. Nah, itu silakan di 3 kelas KPB kelas A, KPB kelas B, itu mengajar IPA dua-duanya. Nah, kemudian saya juga mengajar matematika di kelas ini, KPC kelas B. Nah, silakan Mbak pilih saja ya video-video yang di kelas Mbak, jadi KPC kelas B ya. Kalau misalkan saya harus kirim satu-satu ke Mbak, kayaknya saya nanti habis waktu ya. Soalnya sudah ada 15 link. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya tutup pertemuan hari ini. Jangan lupa minggu depan pertemuan terakhir setelah kelas kita UAS. Setelah kelas kita UAS, kemudian soal akan saya upload di grup. Silahkan di download. Nanti yang nggak kebagian soal, tolong yang nggak tahu upload, yang nggak tahu downloadnya gimana, tolong jangan diam, hubungi saya ya. Nah, setelah itu silahkan dikerjakan di kertas selembar, kemudian dikumpulkan dengan cara difoto ya, di message ke Facebook saya lewat inbox ya. Baik, sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian, partisipasi, dan semangatnya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ke-15, Mas Vicky. Ya. Oke, sekali lagi selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.